pengangguran ini kan sangat susah. Iya, iya, iya. Miskin ini kan sangat susah Mm-mm. untuk menurunkan angka-angkanya. Iya, Kalau iya. kita tidak melibatkan semua, salah satu melibatkan orang rantau yang punya uang. Iya, iya. Akhirnya dia investasikan untuk pertumbuhan ekonomi kita, Iya, iya, untuk iya. pengangguran, untuk yang bisa putra putri kita bisa bekerja di sana Iya, dengan iya, iya. perusahaannya. Di Padang ini aja, Pak Ustadz, itu orang kaya Sumatera Barat itu kan 2 dari Pariaman. Basko 1, Oh. Sultan Kasim 1. Iya, iya, iya. Sukses dia kan. Di Riau banyak, di sini banyak, tapi diajak ke kampung belum mau. Belum. Belum mau dia. Banyak hal nanti yang bisa kita sampaikan di DPRD. Kalau kita tidak ada di sana, siapa? Iya, siapa yang menjawab? Jadi Iya, iya, iya. duduk di DPRD itu bukan hanya sekitar kita duduk. Betul, 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 Ya, betul. jadi ada persoalan-persoalan yang harus kita selesaikan bersama. Iya, iya, iya. Potensi-potensi wisata yang ada di Kabupaten dan Kota Pariaman itu sangat bagus sekali. Bagus, ya. Tinggal kita bagaimana nanti Meningkatkan, ya. APBD provinsi itu juga banyak dituangkan ke sana. Ya? Karena di Kota Pariaman, saya sudah dikenal orang 85%. Oh, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salam pada Rasulullah Muhammad SAW. Kita mulai membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sana podcast, apa kabar hari ini? Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa kita memberikan support kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah memberikan bantuan terbaik untuk saudara-saudara kita di sana. Dan kita di sini memberikan doa kepada saudara-saudara kita yang di Palestina. Amin. Baik, di sana podcast hari ini kita kedatangan tamu seorang tokoh masyarakat Kota Pariaman. Beliau pernah menjadi calon wali kota untuk Kota Pariaman dan sekarang ya beliau akan menjadi caleg ya untuk PKS dari Dapil Padang Pariaman dan Pariaman. Kita sambut dia dengan tepuk tangan yang meriah, Bapak Haji Mahyudin. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar, wabarakatuh. Pak Haji? Alhamdulillah. Iya, Baik-baik. sehat Pak Haji nampaknya. Alhamdulillah. Dari Pariaman tadi ya? Dari Pariaman. Iya, sayang kita nggak nitip kelapa muda tadi. Iya, Pak Haji. Baik, Pak Haji, silakan Pak Haji, sapa pemirsa kita, pemirsa podcast kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Para pemirsa podcast TV PKS yang kami hormati. Alhamdulillah, selamat sore. Saya langsung memperkenalkan diri. Iya. Nama saya Insinyur Haji Mahyudin, kelahiran Ampalu Mangguang, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, 1961. Mempunyai 1 istri, Iya. 1 pasang anak. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma 2 anak berarti Pak Haji ya? Iya, 1 pasang. Iya. Baik, itulah Insinyur Pak Haji, Insinyur Haji Mahyudin ya. Iya. Saya lebih panggil Pak Haji lah kalau. Pak Haji, ini kan sudah dekat nih waktu pemilu. Ya, Pak Haji saya yakin sebagai tokoh masyarakat Kota Pariaman adalah orang yang berpengaruh untuk Kota Pariaman. Buktinya pernah menjadi calon wali kota bersama Bapak Muhammad Ridwan ya. Dan 2018 ya. melawan Pak Jenius hari ini ya. Iya. Tapi kemudian ya mungkin belum sempat dilantik aja kayak gitu. Ya, yang kita tahu Pak Haji ini tidak tokoh PKS dulunya kayak gitu kan. Iya. Jadi lebih banyak dikenal di luar PKS. Ini saya yakin banyak orang seperti Pak Haji ini pasti banyak dilamar sama partai-partai lain lah untuk jadi caleg ya. Kenapa sekarang Pak Haji di Pileg 2024 ini memilih PKS, maju bersama PKS Pak Haji? Oke. Oke Pak Haji. Terima kasih. Jadi para pemirsa yang kami hormati, saya luruskan kembali bahwa saya pernah menjadi wakil wali kota Pariaman pada tahun 2003 sampai 2008. Iya. 2014 itu tidak mencalonkan diri, terakhir mencalonkan diri 2018 berpasangan dengan Muhammad Ridwan yang sekarang anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Iya. Alhamdulillah sejak sudah berpasangan dengan Muhammad Ridwan, saya lebih banyak tertarik ke PKS karena pada waktu kami kampanye itu banyak sekali kader-kader PKS yang saya lihat bekerjanya sangat luar biasa. Iya. Nggak tahu malam siang. Iya. Saya sangat salut
saya bandingkan dengan kader-kader partai yang lain. Iya, iya, iya. Sehingga pada 2021 akhir saya dimasukkan menjadi anggota Dewan Pakar PKS Provinsi Sumatera Barat. Iya, iya, iya. Jadi makanya saya sudah terdata sebagai anggota PKS, masuk struktur anggota Dewan Pakar Provinsi Sumatera Barat. Iya, iya, iya. Terakhir saya pun dimasukkan sebagai caleg untuk DPRD Provinsi Sumatera Barat. Iya, iya, iya. Jadi sudah kader, Ustaz. Oh, sudah kader, Pak. Iya, iya, iya. Kita yang ngerasa baru melihat. Jadi sudah kader rupanya Nusantara Podcast. Pantesan wajah Pak Haji udah kayak kader PKS sebenarnya. Oh, Pak Haji pernah wakil wali kota ya? Wakil wali kota. Wakil wali kota Pariaman 2003. Iya, iya. Sebelum Pak Helmi Darlis ya. Sebelum Pak Helmi Darlis. Sebelum Pak Helmi Darlis. Jadi tidak hanya sebagai calon wali kota bersama Pak Ridwan, tapi sudah pernah menjabat sebagai wakil wali kota di Pariaman. Ini aset berarti untuk Pariaman ini. Memang tokoh nih kan gitu kan. Jadi tidak perlu diragukan lagi ketokohan Pak Haji ini. Jadi Nusantara Podcast ya, inilah figur kita pada hari ini. Dan jangan lupa tonton terus podcast ini ya, dan jangan lupa juga berikan komentar terbaik Anda. Maka 5 komentar terbaik akan diberikan hadiah langsung oleh narasumber kita hari ini. Ya, beliau adalah caleg dari PKS. Baik, jadi Pak Haji sudah bukan orang asing di PKS, sudah dimasuk Dewan Pakar DPW ya Sumatera Barat. Nah, selama ini kalau sebelum berkecimpung sebagai caleg ini, dia di mana biasanya Pak Haji beraktivitas di organisasi masyarakat gitu kan, di mana Pak Haji selain dari wakil wali kota tadi? Setelah saya tidak menjadi wakil wali kota dan wali kota Pariaman pada 2008, ya. Saya kembali ke habitat saya. Iya, karena saya seorang engineer. Itu punya usaha di bidang konstruksi. Karena saya kembali ke habitat sehingga tapi itu di tengah-tengah tokoh masyarakat itu saya tetap ada di lembaga di Elkam, penasehat Kadin, penasehat Gapensi di Kota Pariaman. Dan kalau di tengah-tengah masyarakat mungkin saya sebagai ketua KAN di Kenegarian Mangguang, ketua KAN Kenegarian Mangguang. Dan selebihnya berkecimpung di agama, di tempat-tempat peribadahan. Karena saya mengurus beberapa masjid, ada 3 masjid, satu musala dekat rumah. Jadi lebih banyak aktivitasnya di sana. Nanti kalau ada ada lagi pekerjaan, saya lari ke sana lagi. Kalau berpolitik sekarang udah jelas ke PKS. Ke PKS politik ya. Berarti Pak Haji ini kontraktor lah gitu ya. Iya, dulunya. Tapi ikut konsultannya tuh kontraktornya Pak Haji. Konsultannya? Enggak. Di kontraktornya. Oh, kontraktor. Konstruksinya. Iya. Baik, jadi sekarang karena lebih banyak kepada kegiatan sosial masyarakat dan keagamaan ya. Sejak kalah Pilkada 2018 itu lebih banyak ke sosial agama lagi. Banyak sosial. Iya. Mungkin barangkali bersama PKS ini ya ada mungkin optimisme ya untuk bisa meraih kursi untuk Padang Pariaman Pak Haji ya. Itu walaupun Pak Haji ini misalnya di sisi usia mungkin sudah ya melebihi dari pensiun ya misalnya kan, tapi semangat beliau ini tidak kalah dengan anak muda. Bagaimana menurut Pak Haji peta komposisi pemilih ya atau caleg di PKS sendiri, caleg yang mungkin kompetisinya gimana kira-kira? Sengit nggak kira-kira? Jadi kalau saya lihat, kebetulan saya dari waktu dipanggil untuk masuk caleg, saya turun ke lapangan dulu November, Desember. Itu di beberapa daerah di kabupaten. Saya turun bukan ke kota dulu, ke kabupaten. Kabupaten ya. Kabupaten ini kan mempunyai 17 kecamatan, 103 nagari, 600 korong. Saya hampir 300 korong turun dulu. Saya minta pandangan beberapa tokoh masyarakat bahwa saya akan dicalonkan oleh PKS di Sumatera Barat. Bagaimana pendapat mama, adik-adik, kakak-kakak. Itu sebagian besar karena secara asal saya berasal dari Sungai Limau. Oh, Sungai Limau. Moyang saya berasal dari Kabupaten Ciniago, Sungai Sirah Pelubang. Itu tahun 17 sekian lah pindah ke Mangguang. Jadi artinya karena 2014 waktu saya calon di P3 untuk
nasional di luar Kota Pariaman 4 kecamatan itu yang nomor 5 banyak suara itu Sungai Limau. Kalau di Pariaman Utara itu memang kampung saya 3.000 lebih kan. Pariaman Tengah 3.000 lebih. Kan? Kalau di Pariaman Selatan 2.000 lebih. Itu di Sungai Limau itu 1.400. Makanya saya turun dulu ke sana. Alhamdulillah terakhir saya lakukan sebuah pemetaan. Makanya saya simpulkan kemarin selain total di Kota Pariaman dengan pemilih 71.000, ya kan, itu saya pakai tim seluruh desa 71 desa lurah. Saya sudah tanam tim 4 per desa, itu sudah jalan. Kalau di Kabupaten Padang Pariaman itu 300 orang, berarti ada 300 orang tim yang sudah bekerja. Alhamdulillah, dan saya sudah melakukan mungkin ya PKS ya di Sumber 2 ya, yang mampu ngumpulin orang sampai 4.000 5.000. Itu 4.000 5.000. Di Dapil 3 di Batu Basah Awu Melintang. Saya tandem sama Ridwan. Sama pusat, Ridwan. Saya provinsi. Itu Edi Warman ST untuk kabupaten. Sedangkan yang kedua, yang pertama itu di Sungai Saria, Jokoto Sungai Saria. Tandem juga. Itu tandem juga sama Riri untuk kabupaten, Ridwan pusat, saya untuk provinsi. Itu menghadirkan 3.000 senam Go PKS. Alhamdulillah sangat luar biasa. Kalau saya lihat dari partai-partai lain yang mengumpulkan massa sampai ini, kemarin saya laporkan ke sekretaris titik-titik ya. Kumpulan massa ini tempatnya sudah saya laporkan. Alhamdulillah untuk mengenalkan diri bahwa kita adalah calon PKS, itu udah banyak yang tahu. Tinggal penetrasi popularitas lagi untuk mencapai elektabilitas. Aku nan 100 hari harus kajang. Tinggal 100 hari lagi. Makanya ke kawan-kawan nambah minta, nambah motivasi bahwa kalau kita maksimal, semuanya. Semua caleg bergerak. 7 caleg bergerak. 7 caleg ya. Tidak. Kalau di Pariaman ini ada yang lebih spesialnya. Orang Pariaman tuh lebih suka bangga kita datang bersalam dengan dia. Dia kita hargai. Daripada kita buat spanduk sebanyak-banyaknya, tapi belum tentu kita dipilih. Karena ada karena mungkin saya dari adat, jadi itu saya pergunakan untuk daerah Sungai Saria, daerah Luboa, Luang dan Sabari, kan daerah-daerah adatnya kuat, sampai ke Patamuan, Padang Sago, itu saya coba seperti itu. Udah masuk tuh ya? Udah masuk. Jadi nanti waktu 28 November sampai 10 hari itulah saya turunkan nanti spanduk sama beliau lagi kan. Jadi orang kita sudah ada yang memasang di sana, sudah ada yang melihat di sana. Kalau enggak ada orang kita ditanam, pasangannya mahal. Pengalamannya mahal kan. Karena pengalaman tadi. Karena saya udah bertarung di Sumber 2 itu 8 kabupaten kota. Ya kan? Sumber 2. Bahkan karena target kita tidak bisa duduk, walaupun 170 suara itu kan sangat padi itu ya. Alhamdulillah 7 calon ini menurut saya alhamdulillah lah. Sekarang tinggal harus ditingkat lagi 100 hari ini. Karena saya yakin di Sumber 2 ini bisa mendekati 2 dia. Bisa 2. Target 2 sebenarnya. Target 2 bisa mendekat 2. Tapi kalau kita target tidak kita jalan, ya kan? Hanya sekedar kita pasang baliho aja, pasang spanduk aja. Kita tidak pernah ngumpulin orang, tidak pernah menyampaikan, kan lebih efektif. Kalau kita kumpulin 1.000-2.000 orang, kita ngomong di sana, kita mau ngomong visi PKS dulu. Bagaimana PKS? Saya sampaikan PKS ini adalah partai oposisi selama 10 tahun. Tidak ada yang korupsi selama 10 tahun di PKS. Ya kan? Masyarakat kita harus tahu seperti itu. Iya betul. Ya kan naik minyak tengah malam, itu yang all out itu PKS semuanya. Sama Demokrat. Cuma 2 partai yang melakukan tugasnya. Tugas DPR RI, DPRD, legislatif itu kan mengawasi pemerintah. Betul. Menyusun undang, membuat anggaran. Ini kan semuanya sepakat aja semuanya kan. Minyak naik jam 12 malam diumumkan, orang nggak tahu kan. Minyak goreng naik seperti itu, kami sampaikan seperti itu. Jadi ada daya tarik dulu masyarakat yang belum tahu tentang PKS, kita giring dulu mindset PKS ini tugasnya selama 10 tahun. Ini yang dibuatnya selama 10 tahun. Baru dia nanti melihat caleg-calegnya. Jadi
Ya, kalau dapat ke depan itu memang ke partainya lebih tinggi daripada calegnya persentasenya. Iya. Baik, Nusantara Podcast, tepuk tangan dulu untuk Pak Haji kita. Ya, ini bukan kaleng-kaleng Pak Haji ini, mantan wakil wali kota, juga sudah pernah menjadi caleg pusat DPR RI, ya kan, walaupun tidak bersama PKS, sekarang kemudian juga mantan calon wali kota, ya, dan sekarang maju untuk provinsi. Modal yang dibawa oleh Pak Haji ini udah lumayan besar gerbongnya, kan gitu kan. Kalau kursi kemarin misal DPR RI aja dibawa, udah selesai sebenarnya provinsinya kan. Dan ada nih yang menarik dari strategi Pak Haji ini. Dia tidak pasang baliho duluan dia. Sebagian orang udah pasang baliho duluan tapi tidak silaturahim kan itu tetek. Ada survei Pak Haji? Iya. Ya, karena dia udah pasang baliho duluan, tapi karena cuma pasang baliho aja, di hasil surveinya rendah dia gitu. Iya. Kabarnya begitu. Tapi Pak Haji lain strateginya. Karena di kota Temui dulu masyarakatnya. Karena di Kota Priaman, saya sudah dikenal orang 85%. Oh, keren. Kota Priaman ya, itu Kota Priaman. Iya. Cuma kita meyakini masyarakat bahwa saya di PKS, tidak seluruhnya tahu. Iya. Pak Haji pindah gerbong kan orang nggak tahu kan. Dulu gerbongnya hijau kan gitu kan. Sekarang berubah jadi oranye dan putih. Ini kan perlu orang tahu juga ya, pengumumkan. Tapi yang jelas ada yang menarik sebenarnya adalah di kartu pemilih itu di surat suara tidak ada gambar. Ya, nama. Nah, yang ada adalah nama. Dan seorang insinyur Haji Mahyudin sudah dikenal oleh masyarakat Pariaman dan basis di Sungai Limau. Di kota dan di Sungai Limau. Itu kan luar biasa. Jadi sudah artinya Pak Haji ini sudah menghitung dengan seksama potensi suara-suara yang sudah akan dijalani, dan itu sudah dilakukan. Baru setelah ketemu sama pemilih, baru nih pasang bendera. Ini luar biasa. Dan mungkin tidak semua orang memakai strategi begini, ya kan? Baik, Pak Haji, berarti kan Pak Haji udah pernah menjadi kepala pemerintahan lah ya, wakil wali kota selama 1 periode, ya kan? Pariaman ini cukup unik sebenarnya kan masyarakatnya, dan ada tradisi misalnya yang menjadi wisata spiritual adalah Batabui misalnya. Tapi kita melihat perkembangan Pariaman ini dari sektor wisatanya kan cukup menarik lah, ya, spot-spot wisata berkembang dengan baik ya gitu kan. Nah, hanya saja mungkin kadang-kadang nilai jualnya itu belum bisa menguras kantong orang gitu ya. Sekedar masuk pantai, makan, iya kan? Mengangkat pertumbuhan ekonomi. Iya, belum mengangkat pertumbuhan ekonomi. Yang lebih signifikan ya. Kira-kira menurut Pak Haji nih, apa yang bisa mengkontrol lagi untuk berkembangnya ekonomi di Pariaman atau Padang Pariaman lah secara umum? Karena secara data Padang Pariaman, ya kan, itu termasuk daerah termiskin. Ya kan, mungkin di bawahnya, di atasnya ada pesisir, walaupun juga Kota Padang, tapi Padang Pariaman itu masuk miskin. Dan angka pendidikannya itu termasuk terendah juga, gitu kan? Nah, bagaimana kira-kira menurut Pak Haji nih, yang sebagai orang yang sudah pernah ada di pemerintahan, melihat masalah seperti ini? Jadi Pak Ustadz, di Kabupaten Pariaman itu memang sangat luas. Itu 1.400 lebih ya kilometer persegi. Kalau Kota Pariaman itu hanya 73 km persegi. 73 ya? Kecamatan kurang lagi. Kecamatan 4. Kalau di kabupaten itu 17 kecamatan. Jadi kalau di sisi kalau Padang Pariaman itu lebih kompleks ya. Areal pertanian, perkebunan ada, nelayan ada, betul. Wisata juga ada. Kalau di Kota Pariaman lebih terfokus ke wisata. Alhamdulillah sejak otonom sampai sekarang wisata Kota Pariaman itu sudah signifikan pertumbuhannya. Tetapi ke depan tuh yang perlu ditingkatkan lagi bagaimana kunjungan orang tadi yang lebih banyak meninggalkan uang yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Itu yang harus signifikan. Karena salah satunya menurut saya di Kota Pariaman sampai sekarang tuh hotel bintang 3 tidak ada. Ruang-ruang pertemuan yang bisa 1.000, 2.000 orang nggak ada. Karena kalau ada itu di Kota Pariaman, mungkin orang yang mau pesta memakai jalan raya segala macam mungkin di gedung. Lebih teratur, lebih bersih kan. Sedangkan Kabupaten Pariaman memang sangat luar biasa Pak Ustadz. Itu saya
sampai batas Lubuk Basung, sampai ke daerah Sikucua, memang kita prihatin. Betul. Karena beberapa masyarakat kemarin dia mengusulkan kepada saya di daerah Sungai Sirah, Kuranji Ulu, itu Sungai Geringgiang. Iya. SMA sudah ada satu, masyarakatnya di kecamatan itu penduduknya lebih kurang 8.000 lebih. 8.000. 8.000 lebih. Dia minta, Pak, kalau Bapak duduk nanti, tolong bangun SMA 2 Sungai Geringgiang di sini. Insya Allah. SMP-nya mana? Ada 7 SMP termasuk daerah Sikucua yang bisa diambil. Daerah Sikucua itu adalah kecamatan Kampung Dalam. Itu kan jauh ke Kampung Dalam dia. Lebih dekat ke Sungai Sirah, Kuranji Ulu. Di Sungai Geringgiang. Jadi hal-hal seperti itu kan mengefisienkan masyarakat. Betul. Kita bandingkan pendidikan Kota Priaman dan Priaman. Di Kota Priaman itu kebijakan pemerintahnya itu kan pemerintah nggak ada. Iya, betul. Karena sudah dibayar melalui APBD. Pemda, ya APBD. Kalau di kabupaten kan masih diminta. Jumlah sekolahnya banyak. Jumlah sekolahnya jauh, banyak gitu. dan kalau dianggarkan itu sangat besar sekali jumlahnya. Jadi kita berharap ke depan adanya perkembangan yang sangat luar biasa sekarang ini di kabupaten. Pertama mungkin jalan-jalan yang mau dibuka, ada Sikabu, ada GOR internasional di sana kan. Tapi kan belum siap sepenuhnya. Kalau nanti sudah siap itu ekonominya lebih bagus lagi Pak Ustadz. Karena setiap ada pertandingan pasti ada yang nginap di sana kan. Membuka akses jalan ya. Jadi artinya ini tabiat orang Priaman. Orang Priaman ini memang kalau kita pancing memang harus dikasih pesaing-pesaingnya. Karena kita lihat berapa banyak orang Priaman sukses di rantau. Iya, sukses. Sangat sukses sekali. Dan saya terakhir ketemu sama salah satu seorang pengusaha di daerah Womelintang di Batu Basa di Jakarta, punya kapal feri ini sampai 15. Masih muda, 40 tahun. Sekarang dia Januari besok mungkin peresmian pabriknya, pemecahan batu bintang menjadi serbuk yang diekspor ke Jepang. Wis, mantap. Sebelum ini batu bintang itu kan dibawa ke Banten. Batu bintangnya aja. Itu sudah dibebaskan tanah 40 hektar. Itu komisarisnya salah satu Haji Revizal, anggota DPR RI. Komisarisnya. Komisaris semua nih. Kemarin nih Pak Ustaz, kemarin yang kami ke Panjai besar-besaran tuh dia ngasih bantu kan. Komisaris Bapak di rupanya ya. Alhamdulillah, artinya saya minta yang caleg kita di DPRD Kabupaten Edi Warman ST itu kakaknya. Kakaknya. Jadi ketemu saya di rumahnya. Artinya di Awu Melintang Batu Basa itu rasa PKS-nya udah tinggi sekarang. Alhamdulillah kan. Ada support dari perantau ya. Mantap. Iya. Ini menarik sebenarnya bicara Padang Pariaman dan Pariaman ini. Sayang karena sudah terpisah jadi harus bicara Kota Pariaman dan Padang Pariaman gitu kan. Ini di Pekanbaru itu 60% penduduk Pekanbaru itu adalah perantau dari Sumatera Barat. Dari 60% itu perantau Sumatera Barat, 70%-nya orang Padang Pariaman. Dengan orang Kota Pariaman. Mereka jualan lontong, tapi anaknya sekolah mewah sini gitu. Jadi artinya mereka sukses di rantau. Kalau misalnya 70% itu dihitung, misalnya 60% dari penduduk Pekanbaru sudah 600 juta loh, ya kan? 70% dari 600 juta itu sudah 6 juta, Pekanbaru 6 juta. 1 juta sudah Kota Pekanbaru 1 jutaan ya. Ya sudah metropolis dia kan. Metropolis ya. Sekitar ya hampir 300.000 orang. 300.000 orang itu perantau dari Padang Pariaman. Kita itu mungkin dari Pariaman dan Kota Padang Pariaman kayak gitu kan. Piaman lah gitu kan. Artinya kalau kita tambahkan antara penduduk Kota Pariaman, penduduk Padang Pariaman, ditambah perantau, 1 juta juga loh mungkin. Makanya kalau mereka pulang kampung, pacet semua gitu kan. Nah ini yang seperti tadi nih, itu baru satu pengusaha kayak gitu kan. Satu pengusaha yang baru membantu masyarakat di Sungai Geringgiang. Apalagi banyak sebenarnya kan. Nah kita nggak tahu, mungkin ada Pak KDP segala macam. Ini bagaimana mensinergikan antara perantau dengan daerah sebenarnya. Kan sebenarnya kepala daerah banyak juga mengetuk
Tapi para supportnya perantau. masih pribadi ya gitu. Para perantau itu Para dibentuk oleh perantau. kepala daerah. Ya. Ini bagaimana menurut Pak Haji nih? Potensi perantau seperti ini. Jadi perantau Padang Pariaman, Kota Pariaman nih, kalau Pak Ustadz tahu jumlah masjid itu mungkin ratusan, musala itu ratusan di kabupaten dan kota itu. Ya. Itu kalau kita tanya siapa yang bikin, siapa yang membayar biaya rutin, pasti dari orang rantau Jawa. Berapa miliar, berapa puluh miliar per tahun, Iya, per, iya. per bulan. Per bulan ya. Waktu saya bangun masjid di Manggong di kampung itu habis 8 miliar. Itu 7 miliaran itu dari rantau. Ya kan? Nah, artinya Bangunnya ini, tadi? Bangunnya berapa miliar? 8 miliar. 8 miliar? Ya, 7 miliar dari rantau. Oh. Nggak mungkin di kampung kita tahu. Iya, 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 iya. Jadi seperti Pak Ustadz sampaikan tadi bahwa di Pekanbaru itu sangat potensi. Saya pernah supai Pak Ustadz. Hari Jumat tuh orang dari Pekanbaru itu sudah memenuhi hotel-hotel Iya, iya, iya. di Kota Bukit Tinggi. Iya, iya. Dari misalnya 300-400 kamar, itu 50%-nya orang Pariaman. Iya, 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 iya. Kalau ada hotel di Pariaman yang bintang, pasti dia tidur di Pariaman. Dia transit berarti ya? Transit di Bukit Tinggi ya? Biasanya ke Pariaman juga kan. Aduh, ya Indah Allah. lucunya sudah hari Sabtu pulang, malamnya kayak ke Bukit Tinggi lagi kan. Jadi kan di stop ada hotel. Iya, iya, iya. Karena apa namanya? Pekanbaru kan enggak punya pantai. Iya, betul. Enggak punya pantai kan. Nah, dia kalau sekarang tuh kalau hari Jumat Sabtu Pak Ustadz kalau sudah subuh saya jalan pagi, itu mobil besar-besar tuh di pantai itu sudah banyak sekali. Kadang-kadang tidur di mobil aja. Iya, iya, iya. Wisma itu sudah penuh apalagi ada acara. Iya, iya, iya. Jadi artinya potensi yang seperti ini orang-orang Pariaman yang banyak duit dia bau temasa berwisata itu kita arahkan ke tempat kita. Termasuk di kalau di Padang Pariaman di Ulaan. Iya, iya, Di Ulaan itu kan ditiram kan pantainya bagus-bagus semuanya. Tapi mungkin salah satu tugas saya nanti kalau Allah izinkan duduk di DPRD Amin, untuk apa namanya untuk kasih tahu Provinsi Sumatera Barat kan. Iya, 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 iya. Melalui PBD Provinsi Sumatera lebih kita tingkatkan hal seperti itu. Jadi apa namanya di Padang ini aja Pak Ustadz itu orang kaya Sumatera Barat itu kan 2 dari Pariaman. Basko 1, Oh. Sultan Kasim 1. Oh, Sultan Kasim? Kan masuk ranking Indonesia Iya, kan iya, ranking iya, itu. iya, iya. Kan 2 orang. Sultan Kasim orang Pariaman juga nih? Sultan Kasim orang Pariaman. Oh, Ya kan? Si Basko. Basko Termasuk jelas. termasuk Iya, iya. itu. Artinya orang ini sampai sekarang kan enggak ada investasi. Iya, iya, Kalau iya, iya. Sultan Kasim ada investasi dulu tapi sudah ditarik lagi ada showroom Honda kan. Ada mobil dulu. Oh, iya, iya, iya. Sudah ditarik lagi karena mungkin apa. Jadi artinya kita menuntut kepala daerah nanti. Iya, 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 iya. Kalau orang mau menanam uang ke daerah kita, Iya. itu kan satu sangat luar biasa. Iya, iya. Kalau saya dulu ada yang hal seperti itu yang jemput jaga bendara. Saya naikkan BA1. Kita servis. Ya. Iya dia mau menanam Wakil wali kota jemput investor Waktu jemput saya, apa? wali kota Perantau. dulu. Wali kota. Ya saya kan wakil wali kota 3 tahun. Iya, iya. Wali kota 2 tahun. Nah, itu sempat yang wali kota iya, ya. jadi saya jemput tuh. Karena kita bayangkan kalau dia invest 50 miliar, kita nggak bisa bayangkan berapa tahun uangnya kembali. Iya, iya, iya. Kan harus jadi artinya kita layanan sejadi-jadinya. Iya, iya, iya. Karena akhirnya dia investasikan untuk pertumbuhan ekonomi kita, Iya, iya, untuk pengangguran, untuk yang bisa putra putri kita bisa bekerja di sana Iya, dengan iya, perusahaan-perusahaannya. Seperti saya sampaikan tadi, dulu saya punya cita-cita 2008 terakhir, saya mau bikin bengkel atas nama Bu MD, ya kan? Itu marketnya itu Kabupaten Kota Pariaman, Agam, Pasaman Barat. Kalau dia servis berkala, tidak perlu ke Astra di bypass atau di Katik Sleman, cukup di Kota Pariaman kerjasama dengan Astra. Tapi kan 2008 saya kalah. Iya, iya, iya. Artinya pemerintah itu juga berpikir bisnis governance, ya kan? Tidak hanya melayani masyarakat itu yang tugas utama itu undang-undang Iya, yang iya, nyuruh iya. seperti itu. Tapi pengangguran ini kan sangat susah. Iya, iya, iya. Miskin ini kan sangat susah untuk menurunkan angka-angkanya. Iya, Kalau iya. kita tidak melibatkan semua, salah satu melibatkan orang rantau yang punya uang. Iya, iya, iya. Kan itu untuk menurunkan angka-angka kemiskinan ini. Kabupaten contohnya, termasuk tinggi angka kemiskinannya. Iya. Tetapi kalau kita lihat Pak Ustadz, miskin di Kota Pariaman, miskin di Kabupaten Pariaman tidak seperti di Jawa Tengah. Oh. Di Jawa Tengah lantainya masih ada tanah. Oh, iya, iya. Kalau daerah kita tidak ada. Karena Iya, pengaruh rantau tadi sangat
besar sekali melalui PKDP, ada zakat, ada beasiswa untuk orang-orang miskin kan, itu sangat luar biasa. Cuman tidak nampak signifikannya karena uang terbatas. Tapi yang paling cepat itu ya memang harus punya pabrik besar-besaran. Artinya sebenarnya memang miskin ini dari sisi pendapatan ya ada rate-nya. Tapi miskinnya itu kadang-kadang secara hidup masih bisa bertahan Masih lah gitu bisa. kan. Ya kan Aduh kerambi kan gitu kan. ada kiriman, ada wesel. Masih ada kiriman dari apa gitu kan. Yang jadi masalah kadang-kadang ada rumah di Padang Pariaman ini bagus tapi nggak ada penghuninya Nggak ada gitu. penghuninya. Dan tinggal orang tua. Jadi kadang-kadang ini pula mungkin potensi rantau ini luar biasa kayak gitu. Artinya budaya merantau di Padang Pariaman kan besar ini. Tapi mungkin ya ke depan ya kita bersama-sama harus mengajak para perantau ini investasi lah, ya kan? Investasi. Kalau sudah sukses di rantau, investasi lah di kampung kita. Gitu. Kan ringan aja Pak Ustadz pikir kita. Hotel bintang 3 ini kalau dia 100 kamar, kan habis 20 miliar, 30 miliar. Orang Pariaman mampu gitu. Nah, tapi kan sebagian dari masyarakat kita karena tidak jelas regulasinya bagaimana, tidak biasa kerjasama, ada komisaris, ada direktur, kan itu aja masalahnya. Kita bisnis kita kan dari saku ke saku aja. Jadi yang berkelompok ini yang belum. Contohnya Basko, sukses dia kan di Riau banyak, di sini banyak, tapi diajak ke kampung belum mau. Belum mau dia. Belum terbayang piti lagi gitu. Oh berarti ada yang nambah nih. Pak Haji pernah jadi wali kota. Pernah wali kota 3 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun ya? Jadi 2003 sampai 2006 itu wakil wali kota. Wakil wali kota ya. 2007 awal sampai 2008 Oktober itu wali kota. Karena wali kotanya meninggal. Oh Pak gitu. Nasri Nazar kan. Nasri Nazar. Jadi maaf nih ditambah lagi. Beliau pernah jadi wali kota. Jadi tidak sekedar wakil wali kota aja. Kita yang kurang gaul kayaknya Pak Haji. Jadi Pak Haji kalau nanti misalnya ada di DPRD kota di provinsi nanti kan, insya Allah duduk lah misalnya kan. Kira-kira apa sih yang Pak Haji bawa dari Padang Pariaman ini ke DPRD provinsi ini kayaknya? Apa ya? Jadi kalau kita lihat Kabupaten Pariaman dan Kota Pariaman itu memang lebih banyaknya arahnya ke UMKM ya sama wisata. Jadi terutama untuk pantai loh, wisata pantai. Memang kita harus menyampaikan nanti bahwa potensi-potensi wisata yang ada di Kabupaten dan Kota Pariaman itu sangat bagus sekali. Tinggal kita bagaimana nanti meningkatkan ya. APBD provinsi itu juga banyak dituangkan ke sana untuk lebih cepatnya proses-proses proses kemajuannya. Kalau tanahnya segala macam kita serahkan kepada kedua kepala daerah untuk menyelesaikannya. Karena kalau provinsi Sumatera Barat aja bekerja semuanya tidak mungkin kepala daerah ada juga. Cuma kok dananya kurang, kita harus ditambah dari provinsi Sumatera Barat sehingga nantinya pantai dua daerah ini nampak lebih terbuka. Coba Ustaz bayangkan orang baru turun pesawat itu sudah berada di daerah Padang Pariaman. Kan? Betul. Baru sekarang juga harus sebentar lagi kita mendarat di Kota Padang. Ini baru Padang Pariaman baru. Iya kan? Nah, sekarang umurnya jawabannya apa? Padang Pariaman itu? Sekarang udah Padang Pariaman. Oh, udah Padang Pariaman. Dulu kan Kota Padang. Oh iya. Alhamdulillah kan. Nah, jadi kalau kita arah ke Pariaman kan jalan kita ke jalan Tembus, iya kan? Itu kan pantainya bagus sampai ke Tiram tuh. Iya. Nah, jadi artinya potensi sangat luar biasa. Pertama kita harus daerah-daerah itu harus mendesain, desainnya, grand desainnya bagaimana, outputnya bagaimana nanti. Itu bisa APBD kabupaten kota ada, provinsi ada, ya kan? Yang untuk mempercepatnya. Dan seterusnya kedua kepala daerah itu nanti memang harus melobi orang perantau-perantau tadi, itu lebih terbuka. Saya contohkan Pak Ustadz, di Kota Pariaman tuh pabrik boleh dikatakan nggak adanya, ada pabrik mie biasa. Itu mie kuning. Oh, itu apanya ada sampai 30-40 orang. Kalau kita buat semacam satu bumbu di Kota Marapak itu udah ekspor bumbu masak. Itu di Jakarta itu udah mulai besar tuh yang Jaros punya. Ini pakai Jaros di Padang Panjang ada juga Jaros kan. Nah, itu orang Pariaman tuh, orang Kota Pariaman tuh. Satu lagi kita bikin aja pabrik tomat kan dari pepaya tuh. Tambah ikan yang di blunder dihaluskan. Tomat kita makan bakso kan ada anunya. Saus tomat. Saus, Itu kan luar biasa.
biasa. Pepaya itu sangat banyak daerah Tandike. Nah, Pepaya? pepaya bahan dasarnya pepaya 60%. Oh, pepaya. Ikan. Bukan cabai. Ikan. Sambal Cabenya kan? cabai, Saus tomat ya? Saus tomat. Itu Iya, kan iya, iya. ada kedua-duanya, yang paling banyak bahan bakunya ada kedua-duanya. Iya, iya, Pepaya, iya. Pepaya. ikan kan sembarang ikan aja. Iya, iya, Yang iya, penting iya. ada tulangnya, ada Berarti tinggal blender. produksi, tinggal apa ya? Nggak apa, Potensinya ada untuk dibuat. potensinya ada Betul, seperti betul, itu. betul, betul. Jadi artinya UMKM itu kita dorong nanti. Saya lihat Provinsi Sumatera Barat di Pasaman itu membuat pabrik itu 40 miliar ya, setahun yang lewat lah. Pabrik pengolahan jagung nih untuk makan. Kan udah hampir siap sekarang. Oh iya, yang lagi dibangun ya? Lagi dibangun kan. Itu kan luar biasa. Sangat luar biasa. Artinya petani marketnya terjamin. Kapanpun jagung yang keluar, itulah ada yang nampung. Kayak petani kita kan masalahnya sekarang. Bikin oven dia salah kan? Sedang mau panen, nanti ekspor datang lagi kan. Iya, iya. Harga turun lagi. Ya, itulah menurut saya penang-penang nanti yang bisa nanti membantu. Jadi maka masyarakat Pariaman khususnya Padang Pariaman dan Kota Pariaman untuk DPRD provinsi itu sangat perlu sekali. Maka partisipasi untuk memilih wakil-wakil itu diminta lebih besar partisipasinya. Iya. Karena banyak hal nanti yang bisa kita sampaikan di DPRD. Kalau kita tidak ada di sana, siapa? Iya, siapa yang menyuarakan? Siapa yang menyuarakan? Atau kita sedikit di sana, siapa yang menyuarakan? Atau kita yang wakili tidak bisa bicara bagaimana? Iya. Ya kan? Ya harus orang yang ngerti pemerintahan. Iya. Baik, Pak Haji ini sudah pengalaman, sudah di pemerintahan, ya kan? Jadi sangat tepat lah untuk ya maju di DPRD provinsi. Kita dukung Pak Haji ya untuk duduk di DPRD provinsi mewakili PKS sendiri. Tepuk tangan lo dulu Pak Haji. Ya. Bersama podcast, jangan lupa tonton terus podcast ini dan jangan lupa berikan komentar terbaik Anda dan 5 komentar terbaik akan diberikan hadiah langsung oleh pembicara kita dan narasumber kita ya pada hari ini. Baik. Jadi dari profilnya Pak Haji ini sudah tidak artinya sudah luar biasa sebenarnya. Kan sudah pernah jadi wali kota, sudah mencalon wakil, ya sekarang untuk caleg provinsi. Artinya dalam perjalanan sejauh ini sudah di puncak sukses sebenarnya kan gitu kan. Orang yang lain masih mimpi untuk jadi wali kota gitu kan. Pak Haji udah balik dari situ gitu kan. Bisa nggak cerita sedikit Pak Haji sampai sejauh ini perjalanan itu bagaimana sampai di puncak itu, ada nggak kisah-kisah yang perlu menariknya gimana? Jadi kebetulan saya ini dilahirkan 5 bersaudara. Waktu tahun 2081 ya, 81-82 itu tamat SMA, saya 81 di SMA 1 Pariaman, nyambung di beberapa perguruan tinggi di yang agak bagus-bagus lah, nggak lewat. Jadi kebetulan saya kan mau teknik. Kebetulan dulu sipil ya berarti ya? Dulu kan Bung Hatta belum ada 81. Iya. Yang adanya di Sumatera Barat itu Sekolah Tinggi Teknik Sumatera Barat di Simpang Haru. Itulah bakal ITP, cakal STTP. bakal Universitas Bung Hatta. Oh, biar. Karena didirikan 1967 untuk bakal cakal teknik Unan dulunya. Ya kan dari Pak Arumzen. Jadi pas 81 gabung dengan Bung Hatta, 82 udah klop masuk Universitas Muta Fakultas Teknik. Iya. Itu 1982 tuh saya kehilangan orang tua laki-laki. Itu adik-adik masih ada SMP. Masih ada SMA. Iya. 6 tahun sesudah itu belum tamat S1. Masih sarjana muda, dulu pakai sarjana muda. Iya, sarjana muda ya. Itu orang tua perempuan meninggal. 7 tahun lah, 6 tahun. Iya. Jadi waktu itu saya masih sarjana muda. Saya langsung banting setir melamar ke perusahaan. Iya. Dapat diterima. Alhamdulillah saya kerja di BUMN dulunya. Yaitu PT Mega Ultra. Mega Ultra. Mega Ultra sekarang nggak ada lagi di pusat aja deh. Iya. Itu raja listriknya dulu tuh. Satu-satunya perusahaan BUMN yang bisa bekerja sampai luar negeri. Salah satu direkturnya Alek ya. Alek ya kan. Jadi artinya karena saya banting setir itu kerja sambil kuliah dan bisa membayar adik-adik. Alhamdulillah itu berlangsung cukup lama sampai terakhir tuh
Saya berumah tangga tuh umur 33. Kalau orang Piamban, Pak Ustadz. Lah Bauto itu lah banyak orang nanya tuh. Oh, iya. Galah Sultan lo kan? Iya, Tapi iya, lu iya. bisa karena adik masih kuliah. Iya, lama aja putarnya. Itu 2019 malampe baru menikah, umur 33 tahun. 33 ya. Itu bertanya tuh adik yang Iya, iya, iya. yang adik nomor rampe nomor 5 kapan wisuda. Iya, iya, Yang iya. cewek yang laki-laki sekarang udah di mau profesor ya. Di pernah jadi dari itu Paskasena di Bongata. Dokter dari IPM Malaysia kan. Dokternya kan. Katanya Agustus, yang satu lagi perempuan Oktober, baru saya putuskan nikah bulan Juli 1994. Iya. Jadi enggak terlambat Pak Ustaz. 94 ya? Sudah 33 tahun. 33 Umur tahun. 33 tahun. Makanya Iya. anak saya lahir 95. Iya. Yang tua itu Hamid Arya Widino, itu S1-nya di UNPAD, ilmu ekonomi. Kerja di Bandung, sekarang masih ngambil S2 di ITB, Master Business ya kan. Yang perempuan pun di UNPAD, ilmu ekonomi, sekarang di Jakarta di perusahaan keuangan kan. Alhamdulillah. Itu suatu mungkin orang yang akan sukses itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kita terbayang Nabi besar Muhammad SAW, ayahnya udah meninggal, ibunya umur sekian tahun udah meninggal. Jadi saya bayangkan itu aja dulu. Anak yatim bahwa ya. saya putra anak yang paling tua. Waktu ibu meninggal itu dia pegang, sampaikan amanah, bahwa urus dulu, selesaikan dulu adik-adik, baru berkeluarga. Terus saya pegang. Nah, bisa enggak orang sekarang tuh Pak Ustaz? Iya. Kita udah pemilu sendiri, uang udah banyak kan? Meninggalkan wasiat berarti ya. Udah banyak. Alhamdulillah, suatu kelapangan saya Pak Ustaz. Sejak itu tuh sudah berkeluarga, saya sudah ke lapangan, terpilih jadi ketua Gaptensi, ketua Kadin. Itu 2003. Belum nikah ya? Iya. 2003 tuh umur saya 42 tahun Pak Ustaz. Iya. Terpilih jadi wakil wali kota Priaman. Itu Muda kan, masih muda ya? tahun. 42. Itu saya paling muda, bukan Iya, musibah, iya, paling iya, muda. iya. Mantap. Jadi wali kota tuh umur 46 tahun. Iya. Dia masih kecil. Jadi artinya alhamdulillah suatu jalan kehidupan ini kita tidak tahu. Tetapi sudah Allah kasih ke awak, awak harus nimo takdir. Kalau nak berulang sadar dulu nak Ustaz. Iya. Kalau awak nimo takdir, ya kan? Iya, itu iya, yang iya. berlaluan takdir. Jadi artinya seperti yang ambo alami sekarang kan, ambo didorong oleh kawan-kawan di kabupaten, PKS atau di provinsi untuk masuk di Dewan Pakar. Iya. Istilahnya baik aja ya. Iya. Baik kan? Karena setiap hari itu kita sudah kebiasaan Pak Ustaz. Harus ketemu sama orang, Iya. harus menyumbang pikiran, harus bantu orang dengan pendapatan, dengan hiko, macam-macam lah kan. Iya. Saya terasanya waktu COVID Pak Ustaz. COVID itu kita tidak keluar bekerja, enggak, tapi bisa ada penyakit tipus. Ya kan? Iya. Itu saya pertama kali Di rumah ya? Di rumah aja. Tapi sakit. Jadi saya pergi ke dokter, kata dokter, Pak, udah berapa banyak buku Bapak baca Pak? Udah 20 gitu. Pak, buku itu udah banyak baca, enggak bisa disalur. Itu kok tipus. Penyaluran nggak ada. Saluran ada. Jadi rajin baca Pak ya? Oh, alhamdulillah dari dulu. Alhamdulillah. Dari muda-muda lah rajin membaca. Karena orang politik itu harus luas wawasannya. Iya. Dia tidak hanya tahu dengan kaderisasi, dia tahu ekonomi, dia tahu proyek-proyek, perkembangan wilayah, pemberantasan kemiskinan bagaimana. Orang politik harus tahu lebih itu. Iya. Karena seperti yang pertemuan dengan masyarakat Patang Nelayan di daerah Marunggi Jutalua itu pemilihannya dua desa itu sampai 1.300. 4.300 dua desa. Dua desa. Dua desa di Kota Priaman. Saya sampaikan itu semuanya. Dua desa 4.300 ya? Iya, luar biasa. Itu paling tinggi. Padat itu. Di Priaman Selatan itu paling tinggi. Iya. Paling tinggi. Saya kumpulin ada kira 30 orang. 15 per desa. Itu saya sampaikan. Iya. Bahwa saya kalau Bapak Ibu memilih saya punya dana poker nantinya. Dana poker saya akan untuk UMKM, untuk nelayan. Itu yang saya utamakan nanti. Satu lagi nanti kita sampaikan ke provinsi nanti. Apa kira-kira program-program Bapak Ibu yang mungkin tidak ada di Nelayan kota. nih Pak ya? Iya, nelayan. Nelayan ya? Kita nelayan susah sekarang Pak Ustaz. Betul. Sangat susah. Karena nelayan kita ini kan ikan itu kan 2,5 ke atas banyaknya. 2,5 ke atas maksudnya gimana? 2,5 Kilo? kilo apa
ukuran Lawi. Oh, zona apa nih? Zona itu Zona zona ekonomi eksklusif ini, zona ZE. kan jauh kan? Iya jauh. Sedangkan Dari pantai itu kan? iya, sedangkan sampan kita kan 2 kilo ke bawah. Mesinnya. Ini kan persoalan. Mana Dan laut kita lo dalam. dalam. Jadi butuh kapal yang lebih besar sebenarnya gitu kan. Iya, Secara teknologi nelayan kita di pesisir Padang Pariaman ini ketinggalan gitu. ketinggalan. Dan jumlahnya juga sedikit gitu. Secara statistiknya cuma 1000-an gitu loh. Iya. Untuk Padang Pariaman gitu kan. Jadi kan aneh Pak Ustadz sekarang Iya. di Kota Priaman aja. Heeh. Kebutuhan ikan untuk masyarakat aja dari penangkapan ikan nelayan Kota Priaman enggak sampai. Kita lah dari Aceh sekarang dari Kurang Bangi. ikan kita. Jauh. Kita disuplai ikan dari Aceh. Dari Ayo Bangi Aceh. Astagfirullah. ini persoalan-persoalan yang harus Iya, diangkat iya, iya, nantinya Pak Ustadz. Iya, Jadi iya. duduk di DPR itu bukan hanya sekitar kita duduk. Betul. Jadi ada persoalan-persoalan yang harus kita selesaikan bersama. Iya. Ya kan kita sampaikan kepada pemerintah yang Iya. yang apa namanya di tingkat provinsi atau dinas kelautannya. Iya. Karena apa namanya? Kasihan Pak. Saya sekali seminggu tetap sama nelayan duduknya Iya. di pantai itu. Iya. Kadang-kadang kemarin ini kalau orang di kampung saya panggil Mak nih, Jomani. Jomani ya. Katanya Harusnya pakai Jomani kita tadi. Jomani Mbak bisa kan naik-naik kan. Lah tahu persoalan teknik. Kalau persoalan teknik kita sampean dia, nya ngerti dah. Iya betul. Ya. Apa Nas tekana dulu. Heeh. Kalau dulu sebelum sembahyang subuh di surau pas samo, sembahyang subuh wak berjamaah sedulu baru wak kelawi. Iya. Di dodongan. Kalau kini kan indah. Nah sekarang? Mana nampak dah di masa subuhnya. Nah, itu nak mau Tuhan bagi rezeki kan. Iya betul. Jadi masyarakat kita ini agak kompleks masalahnya. Iya. Persoalan ekonomi tidak hanya dilihat dari sosial, dari faktor ekonomi. Iya. Juga bisa harus kembalikan faktor agamanya, kayak gitu. Adat kita. Ada juga di Padang Pariaman, surau banyak, tapi azan rata-rata tidak 5 waktu azannya ya kan. Kadang-kadang sekali seminggu azan, pas wirid katanya yang kan. kita kasihan tuh Pak Ustaz. Itu waktu mudik. Maulud. Tapi kan Iya. kami banyak Pak pada daerah kabupaten teh. Iya. Itu sangat luar biasa kalau mudik teh. Bagus lah untuk mencari tanah untuk pembangunan. Waduh, beratus-ratus juta. Artinya semangat kerjasamanya tinggi, gotong royongnya tinggi, gitu kan. Tinggal lagi bagaimana misalnya kreativitas dari Alek dan kepala pemerintahan, bupati, wali kota untuk lebih kreatif, ya kan, dengan ide-ide brilian untuk membangun negeri kita. Padang Pariaman apa yang tidak punya? Laut ada, ya kan, sungai ada, bukit ada, sawah ada, kayak gitu kan. Ya, tambang ada, kan. Semua syarat untuk membuat dia kaya ada. Cuman lagi bagaimana kita mengelolanya. Baik, Dusana Podcast ini luar biasa dengan Pak Haji kita ini, ya, Insinyur Haji Mahyudin, ya, mantan wali kota Pariaman, ya, juga calon wali kota, kemudian sekarang caleg dari PKS nomor berapa Pak? Nomor 5. Nomor 5. Ya, ini orang yang sangat dibutuhkan oleh PKS sebenarnya, ya kan, terutama untuk membangun Padang Pariaman dan Pariaman, di mana kita ketahui daerahnya potensial, ya, masyarakatnya suka gotong royong, tapi perlu kreativitas, ya, baik dari wakil rakyat, kemudian dari pemerintah untuk bisa membangun negeri ini. Dan Pak Haji kita ini, ya, dia seorang teknokrat dan sudah berpengalaman di pemerintahan. Bayangkan dia sampai ikut menjemput tamu atau investor yang mungkin perantau dari Padang Pariaman, menservisnya. Kepala daerah langsung datang menjemput, kan ini luar biasa, kayak gitu kan. Jadi baik Nusana, kita dukung Pak Haji ini untuk duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, nanti mewakili PKS ya, insya Allah. Baik, barangkali Nusana, banyak hal yang mungkin harus kita bicarakan, tapi mungkin keterbatasan kita hari ini dengan waktu yang ada, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di podcast ini akan memberikan inspirasi untuk kita bersama. Pak Haji, silakan Pak Haji beri pesan-pesan Pak Haji untuk podcast kita. Oh iya. Terima kasih Pak Ustadz, pemirsa yang kami hormati. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Pertama sudah diundang ke podcast PKS, dan sudah berbincang-bincang. Apa yang kami sampaikan tadi adalah berdasarkan teori-teori daripada buku-buku dan pengalaman kami di lapangan selama ini. Karena kami yakin kebersamaan, kegotong-royongan itulah yang memajukan Kabupaten dan Kota Pariaman. Seperti kami sampaikan tadi bahwa
rumah-rumah ibadah di Kota Pariaman dan Padang Pariaman itu lebih banyak dibangun oleh perantau. Iya. Dan termasuk biaya-biaya rutinnya yang disumbangkan oleh perantau. Kedepannya kita lebih luas lagi untuk menggait perantau ini untuk bisa menggerakkan ekonomi masyarakat yang ada di Kabupaten dan Kota Pariaman, karena kita masih daerah yang angka kemiskinannya sangat tinggi dan daerah bencana yang setiap saat akan datang bencana di daerah terutama Kabupaten Pariaman, banjir yang tiap sebentar. Itu juga akan tidak menjadikan orang tidak beraktivitas. Kalau tidak beraktivitas pada hari itu, berarti tidak ada pendapatan uang pada hari itu. Iya kan? Jadi sekali lagi terima kasih pada pemirsa podcast. Jadi untuk 5 hadiah ya, 5 hadiah itu di kafe apa? Monlet ya? Di mana? Di kafe Monlet di Pariaman. Kafe Monlet? Iya, Monlet. Makan atau kopi kita nih? Terserah aja mau makan mau apa. Pokoknya kalau datang ke sana kan, silakan. Nanti melalui Ustadz di bel. Iya. Karena itu sebuah kafe yang cukup besar di sebelah Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri Kota Pariaman di jalan utama ya. Jalan utama ya. Mungkin terima kasih atas kesempatan dan perhatian daripada pemirsa podcast PKS. Semoga PKS jaya. PKS akan menjadi sebuah partai yang yang disegani oleh partai-partai lain, dan masyarakat Sumatera Barat lebih tertarik memilih PKS ke depannya. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu untuk Pak Haji. Baik, di sana podcast ini akhir dari podcast kita, dan jangan lupa sudah disampaikan tadi 5 komentar terbaik akan bisa mendapatkan servis di Cafe Monlek ya, di Kota Pariaman, sebelah Pengadilan Negeri. Di sebelah Pengadilan Negeri. Jadi jangan lupa silakan isi komentar terbaik Anda, dan jangan lupa juga isi link di description kita. Baik, demikian podcast kita pada sore hari ini. Mungkin kita ucapkan terima kasih kepada semua pemirsa yang sudah melihat dan menonton, dan kita tutup baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.